Halo semuanya, selamat datang di YouTube Fakultas Hukum Universitas Shahid Jakarta. Bertemu lagi dengan saya. Nah, materi hari ini kita membahas tentang kriminologi, di mana kita akan membahas tentang teori dan pendekatan dalam kriminologi. Nah, salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan kehidupan masyarakat sehari-hari itu adalah tentang kejahatan. Nah, masalah kejahatan adalah merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia. Karena kejahatan kita ketahui itu berkembang sejalan dengan perkembangan tingkah peradaban umat manusia. Nah, dalam hal ini kriminologi menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah kejahatan itu. Oleh karena itulah muncullah suatu pertanyaan, sejauh manakah suatu tindakan dikatakan dapat disebut dengan kejahatan. Nah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat-penjahatnya. Nah, dalam hal ini kriminologi juga dikenal dengan adanya beberapa teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisa atau menganalis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Nah, teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Nah, teori apa saja dalam kriminologi itu? Nah, yang pertama itu ada teori asosiasi diferensial. Nah, asosiasi diferensial ini dikatakan bahwa tidak berarti bahwa hanya sekelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku, tetapi yang terpenting itu adalah dua sisi dari proses komunikasi dengan orang lain. Nah, itu dari teori asosiasi diferensial ini. Nah, munculnya teori asosiasi diferensial ini ada 3 hal yang didasarkan. Nah, yang pertama itu setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adanya kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku sehingga menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Nah, yang ketiga itu adanya konflik budaya atau conflict of culture, merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. Nah, jadi dijelaskan bahwa ditekankan dalam teori ini bahwa semua tingkah laku itu dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku jahat itu tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Nah, itu dari teori ini. Jadi kalau disimpulkan itu, teori asosiasi diferensial ini, tingkah laku jahat itu dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Jadi digarisbawahi bahwa kejahatan itu dipelajari melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan serta hal-hal yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori asosiasi diferensial. Sedangkan teori yang kedua, teori anomi, menurut Merton, penemu teori ini, dalam setiap masyarakat itu terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Nah, hal inilah yang menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan dalam hal perkembangannya. Nah, kemudian ditekankan dalam teori ini bahwa tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, tetapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan. Nah, dalam setiap masyarakat tentu kita ketahui terdapat struktur sosial. Nah, struktur sosial itu terbentuk
kelas-kelas sosial yang menyebabkan adanya perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Nah, keadaan-keadaan tersebut atau tidak meratanya sarana-sarana serta perbedaan struktural kesempatan itu akan menimbulkan frustasi di kalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, dengan demikian ketidakpuasan, konflik atau frustasi dan penyimpangan itu muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka untuk mencapai tujuan. Nah, teori ini menjelaskan hal tersebut. Nah, kemudian ada 5 cara untuk mengatasi hal ini. Nah, yang pertama itu ada konformitas. Nah, konformitas ini merupakan suatu keadaan di mana warga masyarakat itu tetap menerima tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral. Nah, itu adalah dari pengertian konformitasnya. Nah, yang kedua itu adanya inovasi. Nah, inovasi ini maksudnya adalah suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat itu diakui dan dipelihara, tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, untuk mendapatkan atau memiliki uang yang banyak seharusnya mereka menabung, tetapi mereka mengganti sarananya. Contohnya, untuk mendapatkan banyak uang secara cepat mereka merampok bank. Nah, itu adalah contoh dari inovasi. Terjadi perubahan sarana-sarana yang digunakannya. Kemudian ritualisme. Nah, ritualisme ini adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan. Sedangkan yang keempat itu penarikan diri. Nah, penarikan diri ini merupakan keadaan di mana warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat. Sedangkan yang terakhir itu pemberontakan. Nah, pemberontakan ini suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya. Nah, itu adalah kelima hal yang 5 cara untuk mengatasi anomi-anomi tersebut atau hal-hal terjadinya suatu kejahatan itu. Nah, yang ketiga itu ada teori subkultur. Nah, teori ini menekankan bahwa kenakalan remaja itu terbentuk karena adanya geng. Ada 2 topik yang dibahas dalam teori ini yang berkaitan dengan kenakalan remaja, di mana yang pertama itu teori kenakalan remaja secara subkultur. Nah, teori ini mengatakan bahwa kejahatan itu lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah atau lower class, dan mereka lebih banyak membentuk geng yang bersifat tidak berfaedah, dengki, dan jahat. Nah, hal inilah yang disebabkan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi mereka. Nah, yang kedua itu adanya teori perbedaan kesempatan. Nah, cara bagi remaja untuk mencapai aspirasi pada masyarakat urban itu terjadi di wilayah kelas bawah. Terdapat berbagai kesempatan untuk terjadinya suatu kejahatan. Jadi di sini adanya kelas yang ditentukan dalam terjadinya kejahatan, di mana kejahatan yang terjadi itu banyak dilakukan oleh remaja-remaja kelas bawah atau lower class. Nah, kemudian ada teori label. Nah, teori label ini yang dikenal dengan teori labeling itu ada 2 pendekatan. Nah, yang pertama itu persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Nah, yang kedua itu pendekatannya efek labeling itu terhadap penyimpangan tingkah laku. Nah, apa yang dimaksud dengan pemberian label ini? Ini merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Nah, dalam teori menurut Romli Atma Sasmita itu ada 2 konsep penting dalam teori ini. Nah, yang pertama itu ditujukan karena perbuatan
penyimpangan tingkah laku. Sedangkan dalam teori yang dalam maksudnya yang kedua, pendekatan yang kedua itu dikatakan bahwa hal ini berkaitan dengan reorganisasi psikologis dan pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Nah, sekali cap atau status dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap yang dimaksud, dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap dirinya. Nah, itu adalah teori labeling yang kita kenal. Nah, kemudian itu ada teori konflik. Nah, teori konflik ini muncul memang tidak lama dari teori label. Nah, teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Nah, teori ini pada hakikatnya merupakan cabang dari teori label. Ada beberapa bentuk teori konflik yang mendasar pada suatu asumsi bahwa konflik itu merupakan keadaan yang alamiah yang ada di masyarakat. Nah, bentuk teori ini dibagi dalam dua, di mana yang pertama itu ada konflik konservatif dan konflik radikal. Nah, kalau konflik konservatif itu, teori ini beranggapan bahwa konflik itu muncul di antara kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan kontrol atas situasi atau kejadian, atau dalam arti kata lain, bahwa siapa yang memiliki kekuasaan akan dapat mempengaruhi perbuatan-perbuatan khusus. Di samping itu, mereka juga memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah, kayak gitu. Nah, sedangkan radikal konflik itu menempatkan diri di antara politik dan materialisme, kayak gitu. Jadi ada unsur-unsur politik dan ada unsur-unsur materialisme terjadinya suatu kejahatan itu atau pendekatan secara konflik, radikal konflik. Nah, kemudian itu ada teori kontrol. Nah, teori kontrol ini merujuk kepada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori yang lain, teori ini lebih mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi mengapa tidak semua orang melanggar hukum, atau mengapa orang taat pada hukum. Nah, itu bentuk perubahan pertanyaan sebagai bentuk pengendalian tingkah lakunya. Nah, adapun selain teori yang sudah dijelaskan di atas, ada 3 teori dalam mempelajari masalah kejahatan. Yang lebih ringkasnya itu ada pendekatan deskriptif. Nah, pendekatan ini adalah melakukan observasi atau pengumpulan data-data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan, seperti bentuk tingkah laku, bagaimana kejahatan dilakukan, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, itu dipelajari dalam pendekatan deskriptif. Nah, pada pendekatan ini lebih mengumpulkan fakta-fakta yang dilakukan secara random oleh karena itu fakta ini diperoleh dengan dilakukan secara selektif, atau kemudian data-data tersebut dilakukanlah penafsiran serta evaluasi. Nah, sedangkan ada pendekatan sebab akibat. Nah, sebab akibat ini tentu jelas bahwa pendekatan ini berarti bahwa fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mempengaruhi sebab kejahatan, baik dilakukan individual maupun kelompok umum. Artinya, dalam teori ini hubungan sebab akibat dalam kriminologi itu berbeda dengan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Nah, itu yang dimaksud dengan sebab akibat. Sedangkan pendekatan secara normatif ini mengatakan bahwa kriminologi itu dapat dikatakan sebagai ideografik. Nah, di mana kriminologi itu mempelajari fakta-fakta
sebab-sebab dan kemungkinan-kemungkinan yang bersifat individual. Nah, itu adalah 3 pendekatan di samping 5 teori-teori yang sudah dijelaskan tadi. Nah, itulah yang kita pelajari untuk pertemuan hari ini tentang pendekatan dan teori-teori yang berkembang dalam kriminologi. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Silakan bertanya jika belum paham atau masih ada ragu tentang materi ini.